Hai, aku Anzani, kembali lagi di episode menggambar sambil bercerita horor. Episode kali ini, misteri tutupnya warung makan karena guna-guna. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Ini dia ceritanya. Di suatu hari, pemilik warung makan, kita sebut saja Bu Lastri, dengan kedua tangannya mulai meletakkan piringan nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Bu Lastri tak pernah sepi pengunjung. Maklum saja, warungnya berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya dan perempatan jalan. Mau tidak mau, orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu, warung ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang sangat lezat. Beda dengan rasa ayam lain, ditambah bumbu khas sambal kecap yang membuat setiap orang tidak terpikir untuk menolak. Malam itu, saking ramainya, ia beserta sang anak, sebut saja Ida, bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya, agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung. Bu, ayam bakarnya 3, nasi 3, teh manis 4, jadi berapa? Bu Lastri langsung menggunakan jarinya seperti orang menggambar tanpa alas. Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa warung Bu Lastri tak pernah sepi. Harganya yang bersaing, namun rasanya yang tidak kalah dari ayam bakar di restoran menjadi kelebihan dari dagangan Bu Lastri. Sebelum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu beres-beres di depan warung, karena takut jika ada sampah yang meninggalkan jalan. Pasalnya, pembeli yang terlalu banyak kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, tak lupa ia menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa karena stok yang disimpan Bu Lastri hanya bertahan untuk 2 hari. Keesokan hari, Lastri baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan, salah satunya ayam seperti Lastri. Sebenarnya ada sedikit cemas kalau dagangannya menjadi tidak laku, namun ia berpikir kembali, toh setiap rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Seperti biasa, pelanggan Lastri tetap berdatangan. Karena sifat Lastri yang ramah dengan pembeli, tak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setia. Bu, aku sudah coba makanan yang restoran depan itu. Rasanya biasa aja, tapi harga mahal, Pol. Gak boleh ngomong kayak gitu. Mahal karena bangunannya saja sudah beda sama warung saya. Tapi pokoknya ayam bakar Bu Lastri tetap nomor 1, nggak ada yang bisa ngalahin. Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Lastri pun berucap terima kasih dan tak lupa mengingatkan pelanggannya itu untuk berbicara yang baik-baik saja. Seminggu setelah keberadaan restoran tersebut, Lastri mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Setiap memperhatikan restoran itu yang ada di benak Lastri, apa mungkin sekarang saya sudah kalah saing? Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Lastri pun bergegas merapikan terpal yang ada di depan warungnya. Namun kali ini ia dibuat sedikit kaget setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warung. Tetapi ia hanya berpikir, oh mungkin bekas orang jalan yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya. Minggu kedua, warung ayam bakar milik Lastri semakin sepi saja. Sekarang yang dilakukan Lastri hanya mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul 8 malam, ia memutuskan untuk pulang karena percuma saja menunggu toh pembeli tidak ada yang berminat. Sebelum memasukkan dagangannya, lagi-lagi Lastri dibuat terkejut karena ada sepotong ayam yang Lastri yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini pikiran Lastri sudah tidak bisa positif, karena setahunya ayam cemani sudah identik dengan hal yang berbau mistis. Saat ingin mencuci pintu warungnya, seorang menepuk pundak Lastri. Wah, udah tutup Bu, baru saja ingin saya beli. Iya Mas, maaf, dari pagi nggak ada pembeli soalnya. Sepi terus warung, jadi saya mau pulang cepat saja. Mas tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. Lah, Ibu buka. Tadi sore saya kesini warungnya tutup kok. Makanya malam ini kesini lagi untuk memastikan. Perkataan pembeli itu selalu terngiang di kepala Lastri hingga ia sampai rumah. Pasalnya aneh sekali mengapa dia bisa bilang warung tutup padahal Lastri seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Sehari setelahnya, Lastri tetap berdagang seperti biasa. Namun di perjalanan ia bertemu dengan pemasok kelapa di warungnya. Lagi-lagi Lastri mendapat ucapan yang sama seperti semalam. Bu, kemana saja? Saya kira sudah nggak jualan lagi. Setiap hari saya jualan kok Bun. Lah Bu, terakhir tuh saya lihat warung Ibu pas anterin kelapa, tapi 2 minggu ini terlihat tutup terus. Dari sana Lastri mulai meyakini jika ada suatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung hingga ucapan pelanggan Lastri yang selalu berkata jika warungnya tutup. Niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah salah satu orang pintar di kampung. Pak Dirga menyimak perkataan Lastri, ia seperti sudah tahu apa yang dimaksud. Mereka pun bergegas ke warung tersebut untuk memastikan.
Kamu melihat langsung, Lastri, apa yang terjadi di warung kamu? Iya, Pak, jawab Lastri dengan mantap. Tiba-tiba, Pak Dirga pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Lastri. Dari sana, Lastri bisa melihat ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar dan berbulu lebat serta air liur yang mengalir dari mulut secara terus-menerus. Itu yang menghalangi warung makan kamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe